Karena gini, ini sih ada sedikit apa cerita, tapi ini juga kayaknya banyak terjadi ya. Ini sih yang di circle gue. Jadi ada orang yang gue kenal gitu, dia mungkin belum awaken, jadi memilih pasangan dengan familiarity. Oke. By the end mereka harus cerai. Ketika dia remarried lagi, ternyata pasangan yang dia pilih currently itu, kalau kita lihat familiarity juga nggak jauh beda dengan pasangan yang dia pernah pilih Hmm. gitu. Jadi ibaratnya kayak eh, dengan personality yang sama, casingnya aja yang beda. Dan dinamika hubungannya mereka pun sama lagi Hmm. gitu loh. Jadi kan, jadi kadang tuh kalau gue trace back, gue lihat, gue juga mencoba refleksi diri. Ternyata sewaktu gue belum sadar itu semua, ya kayak yang lu bilang, emosi yang kita rasain, mungkin kita nggak ingat certain memory, cuman emosi itu lekat sama kita gitu kan. Jadi ketika kita cari partner lagi, nyari chemistry yang hubungan dinamikanya yang seperti itu, yang outputnya emosi yang kita familiar, Hmm. yang pernah kita rasain. Hmm. Dan kita jadinya kayak nyaman gitu loh. Padahal meskipun udah nggak sehat, tapi karena nyaman gitu kan. Karena kayaknya biasa deh, memang udah wajar gitu. Hmm. Itu kan mindset kita gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Gitu loh, Vin. Ya, ya bisa Mm-mm. bisa keluar dari cycle itu ya. Again, kalau gue sih selalu percaya emosi negatif itu selalu membawa pesan sih, Gil. Jadi kalau misalkan sekalinya ada emosi dari diri lu yang keluar negatif gitu ya, itu sebenarnya udah jadi chance buat lu untuk reflect gitu, untuk ngelihat apa sih yang terjadi gitu. Nah, cuma ya sering kali itu kita punya emosi negatif yang keluar, kita nggak berusaha ngulik itu, kita cuma oh ya udahlah nih gue lagi marah, or misalkan bilang lagi marah, oh ya udahlah gue orang emang orangnya pemarah gitu, udah kayak melabeli diri sendiri dulu gitu, bukannya kayak ngulik apa sih yang bikin gue marah, apa sih yang bikin cycle ini terjadi Yes, lagi gitu. Padahal sebenarnya itu udah jadi clue yes. gitu buat lu. Kayak misalkan tadi contoh relasi lu gitu ya, yang menikah 2 kali dengan pasangan yang sama personalitinya. Sebenarnya ketika dia gagal pertama, sebenarnya itu udah bisa jadi chance kan buat buat dia melihat apa sih yang salah gitu. Nah, Nah, tapi kan maksudnya ada lagi yang namanya codependency hmm, kan. Codependent. Jadi itu kayak lu pernah dengar nggak sih, addiction itu tuh kayak salah satu manifestasi dari trauma gitu. kata Gabor Mate ya. Iya kan, maksudnya kan bener kan. Kadang kita nggak usah jauh-jauh addiction bentuk makanan aja deh. Kita kalau kesel kita makan, gitu kan. Kita happy kita makan, kita sedih kita makan. Udah kayak adiksi gitu loh, Hmm, ya hmm, kan? hmm, Jadi yang tadi gue bilang tuh, dia meskipun udah apa, udah remarried lagi dengan pasangan baru, tapi ya itu dinamika dan chemistry-nya yang ngasilin output emosi yang sama, somehow is addicting hmm, gitu loh. hmm. Sebenarnya cara Dan gue juga pernah di posisi begini. kenapa? Gue pernah dapat X tuh controlling gitu kan, familiarity dari parent gue yang NPD. Oke, the next partner yang gue cari, pas gue dapetnya yang kok nggak controlling, gue ngerasa aneh, Ya aneh itu kan? lucunya makanya menurut gua. Ih, iya, kok dia nggak ngekang gue ya, nggak kayak yang dulu ya gitu kan? Gue sampai terus, oh gue makanya it knock my sense out gitu kan, jadinya harus harus ini kenapa nih gue nih gitu loh. Hmm. Kok gue senangnya diikat-ikat gitu malahan. Udah tahu toxic relationship udah dibuang, malah kok pas dapet yang bener gitu mikirnya. Kok gue nggak diikat ya? Kok gue nggak dilarang-larang Hmm. ya? Hmm. Ya itu makanya kalau yang kayak ada Gitu. hubungan abusive gitu yang pakai kekerasan kan rata-rata juga kayak begitu kan. Kita dari luar kita ngelihatnya lu kok mau sih sama orang yang kayak gitu kan, yang mukulin lu melulu tiap Yes, hari. Tapi ya lu yes, sebenarnya nggak mau, cuma lu emang ya udah biasa berada di situasi itu gitu kan. Jadi aneh gitu kayak yang lu bilang kalau exactly. keluar dari hal itu gitu. Iya sih, emang emang lucu sih gue ngeliatnya.
Ya, lucu ya. Lucu dan Malah menyedihkan. gue juga pernah ketemu. Ya betul. Gue pernah ketemu apa ini wanita juga udah menikah gitu. Jadi pasangannya memang KDRT gitu. Udah kita yang ngeliatin juga, oh my goodness, ini tuh udah physically abusive banget. Tapi kenapa dia masih mau mempertahankan gitu? Dia pembelaannya satu, nggak apa-apa. Ini mah udah biasa. Yang penting dia nggak nyari cewek. Di situ gue pengen nangis, pengen nolong tapi nggak bisa. Ya kan orang kalau mau ditolong kita tolong, tapi kalau orang nggak mau ditolong kita mau nolong malah dibilang maksa gitu kan. Ya begitu deh Hmm, kira-kira deh. hmm. Gimana ya Gil ya, melepas cycle itu. Ya sebenarnya intinya ya cuma lu bisa sedikit lebih conscious aja sih. Lebih lebih melihat ke dalam diri lu sendiri sih. Ketika lu nggak bisa tahu apa yang lu punya, apa yang lu mau, ya lu bakal begitu gampangnya di drive sama situasi dan masa lalu lu nggak sih? Lebih kayak reaktif ya, nggak Iya, responsif gitu, iya, nggak mikir dulu take iya, your time gitu, tapi langsung react react iya. react aja terus Terutama gitu kalau ya. lu punya punya luka ya, atau mungkin lu bisa sebut itu trauma kalau itu udah sangat melekat di diri lu ya. Kalau lu nggak sadar apa yang lu punya, itu tuh udah kayak lu di drive aja. Kalau tiap kali ada situasi yang nge-trigger lu, ya udah emosi lu udah ngikut aja. Lu mau mikir kayak apapun juga udah kayak otomatis jalan aja itu. Karena gue juga Betul. awal-awal ya kayak gitu, berada di posisi itu. Sampai akhirnya gue ya mulai belajar mindfulness, banyak kayak baca-baca, terutama Eckhart Tolle sih itu yang paling paling Nah, nembak tapi gue tunggu banget. nih, gue mau nanya nih sama lu nih. Ini hostnya yang ditanya nih sama gue nih. Lu pasti nemuin titik terendah di hidup lu sampai lu mau belok. Oh iya, Betul iya. nggak? Atau lu oke, gue pengen belajar aja yang tentang namanya Eckhart Tolle atau apa Hmm, gitu. iya iya, Atau benar-benar. gimana? Pernah gue udah sampai di titik eh depres sih bisa dibilang waktu itu. Karena gue merasa apa yang udah gue bangun tuh hilang begitu aja, gitu. Nah tapi itu nggak langsung related ke luka yang sekarang ini pengen gue sembuhkan ya. Cuma memang titik Yes. itu yang akhirnya membuat gue berusaha untuk mencari bantuan lah gitu. Gimana ya gue bisa keluar dari rasa depres ini. Dan mungkin buat ini mungkin sedikit apa ya, gue nggak tahu berbahaya atau nggak gue ngomong ini. Waktu itu gue merasa bahwa agama tidak bisa menolong gue lah. Gue waktu Oke. itu merasa kayak gitu sampai akhirnya makanya gue kayak nonton motivational video, ya yang kayak gitu gitulah yang intinya bisa membantu gue keluar dari rasa depres itu. Nonton yang kayak psikolog gitulah, motivasi dari psikolog orang apalah gitu. Dan ya sampai akhirnya gue ketemu si Eckhart Tolle itu yang ngajarin untuk berada di present moment kan, kalau dia kan emang jargonnya itu gitu. Jadi di saat itu baru kayak gue, oh gila, kebuka banget mata gue gitu. Dengan cuma berada di present moment, bukan cuma ya, susah banget itu sebenarnya. Dengan berada di present moment itu, kok kayak bisa dapat sense of peacefulness gitu loh Gil, walaupun cuma sebentar waktu itu ya. Karena di saat gue berada di present moment itu, ya sebenarnya gue fine fine aja gitu loh. Nah di saat gue udah nggak berada di present moment di present moment di mana gue di apa ya, di drive sama pikiran-pikiran gue kayak eh, suara-suara di kepala gue yang bilang lu tuh nggak worthy, lu tuh nothing, lu tuh udah gagal sekarang, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau gue balikin lagi ke saat ini, ya gue fine fine aja gitu. Nah itu sih yang jadi kayak titik balik gue banget. Nah yang gue sama Bayu akhirnya coba untuk share di platform kita ya, uh, kita tuh nggak pengen bahwa orang-orang tuh harus sampai jatuh dulu gitu loh, sampai di dasar banget baru ada turning pointnya gitu loh.
Yes. Cuma ya kita juga bingung sih gimana sih supaya caranya membuat orang sedikit lebih sadar tanpa harus jatuh ke dasar itu dulu. Gimana Gil? Kalau kalau lu pernah berada sampai titik terendah itu, sampai lu akhirnya kayak Oh iya dong. Karena ketika lu coba nyari apa namanya jalan keluar, mungkin kayak kalau kita nggak ngerti ya, kita curhat gitu kan ke teman yang sebaya. Jawabannya klise lah, paling apa sih? Apa coba? udah nggak apa-apa. Pasti ada maksudnya di Iya. balik ini semua. Ya, betul itu salah satunya gitu kan. Atau udahlah ngertiin aja gitu kan. Udahlah ngalah aja gitu kan. Sedangkan mental kita udah di damage terus dan menerus gitu Hmm, loh. Ya kan? hmm, Nah, makanya gue kenapa sampai seek for a professional help biar maksudnya dengar opini dari si profesional. Oh, ternyata tuh gini 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 gitu. Itu pun baru tercelik sedikit gitu. Belum menerima kenyataan hmm, gitu. Nah, pada akhirnya yang benar-benar membuat gue turning point tuh di pas gue di eh, temen gue bilang, ada salah satu temen gue bilang, lu coba deh ambil eh, programnya Satguru yang namanya Inner Engineering. hmm, Dan pas kebetulan waktu itu pandemi online kan. Jadi gue ambil, gue coba dengerin. Wow, itu tuh bener-bener mata gue terbuka, pikiran gue tercelik, hidup gue berubah menjadi 180 derajat hmm, berbeda, perspektif gue pun menjadi berbeda, apa kadar empati gue pun berubah gitu loh. Jadi ketika orang mendapatkan masalah atau datang ke gue gitu, gue udah oke, hear them out, nggak ngejudge dan coba mengerti gitu loh. Coba coba ngajak mereka untuk berpikir pelan-pelan gitu, instead of mengeluarkan kalimat-kalimat yang klise, udahlah, masih ada yang lebih susah dari lu. hmm, hmm, Yang seperti itu lah hmm, hmm, gitu.